Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Bashir. Saya mahasiswa di Institut Agama Islam Al-Falah Kencong, Prodi PAI Madin 2019, yang akan membuat video tentang pentingnya belajar usul fikih di era sekarang. Yang video ini merupakan tugas UAS dari mata kuliah usul fikih yang diampu oleh beliau Bapak Ahmad Zaini MPD. Langsung saja, diakui atau tidak diakui, usul fikih atau mata kuliah usul fikih itu kurang diminati oleh mahasiswa-mahasiswa di era sekarang. Penyebabnya tak lain adalah mereka kurang tahu tentang apa itu usul fikih dan apa kegunaannya. Dan mereka merasa cukup dengan adanya fikih. Padahal kita ketahui sendiri bahwasanya fikih itu ada menggunakan cara-cara usul fikih yang diambil dari dalil-dalil Allah. Maksudnya fikih itu diambil dari dalil-dalil Allah, yang mana cara penetapan fikih itu menggunakan metode usul fikih. Yes. Oke, kita langsung saja. Apa itu usul fikih dan apa tujuannya? Ulama usul fikih sepakat bahwa usul fikih merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan hukum-hukum Allah yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, bukan hukum-hukum Allah yang dikehendaki manusia. Kalau yang hukum-hukum Allah yang dikehendaki manusia itu tidak benar, jelas tidak benar. Kenapa? Karena mereka mengeluarkan hukum itu dengan nafsu dari mereka sendiri. Contoh kecil, kalau dia itu ingin menghukum sesuatu yang dimiliki orang lain, kok ada sifat dengki di hatinya, pasti dia itu akan memberatkan hukum tersebut. Tapi kalau seandainya ingin menghukumi sesuatu yang dimilikinya sendiri, maka dia itu akan memudahkannya. Itu karena apa? Itu tidak benar. Kenapa? Karena di situ ada unsur nafsunya. Terus dengan kata lain, usul fikih bukanlah sebagai tujuan, melainkan sebagai metode, sarana atau alat. Tadi kan usul fikih merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan hukum Allah yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Berarti kan dia itu merupakan sarana, alat atau metode, bukan tujuan, bukan sebagai tujuan. Saya ambil contoh dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal dan yang baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuhnya yang nyata bagimu. Ayat di atas terdapat suatu perintah, dan perintah itu hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam untuk memakan harta yang halal dan bergizi. Dan setelahnya terdapat ayat yang menjelaskan atau yang artinya, ada ayat yang artinya, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Kalimat itu adalah larangan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Itu kan sebuah larangan. Lah, karena itu larangan, maka bagi kita umat Islam itu haram hukumnya untuk mengikuti pola hidup dengan sistem yang dibentuk atau dibangun oleh setan. Yang dimaksud pola hidup yang dibangun oleh setan dengan sistem pola setan itu maksudnya kita melakukan sesuatu seperti makan atau yang lain-lainnya. Itu kalau contohnya makan ya, makan, kita menghasilkan makanan itu menggunakan uang korupsi, perampokan, dan lain-lainnya. Intinya yang punya unsur kejahatan. Nah, hukum tadi kan ada perintah yang nantinya mengakibatkan wajib, sedangkan ada contoh larangan yang nantinya itu hukumnya menjadi haram. Dan kalau dikaji yang lebih dalam lagi, suatu perintah itu bukan berarti
wajib, ada yang sunnah. Dan suatu larangan itu bukan harus berupa haram, tapi juga ada makruh dengan cara-cara yang ada di usul fikih. Dan mereka yang tidak minat itu tidak tahu seperti ini. Itu dalam pengertiannya saja. Dalam masalah kegunaan usul fikih. Usul fikih berguna untuk mengeluarkan ketentuan atau ketetapan hukum dari sumber hukum Islam, yakni Al-Quran, hadis, dan lain-lainnya. Melalui penerapan kaidah-kaidah usul fikih yang berlaku, dengan memahami usul fikih dan penerapannya, kaum muslimin akan terhindar dari sikap taklid dan fanatisme madhab. Usul fikih adalah metode penetapan hukum-hukum yang berguna untuk mengeluarkan dalil-dalil bagi perbuatan mukallaf dan menetapkan hukumnya melaksanakan suatu perintah yang bersangkutan. Dari uraian di atas bisa diambil kesimpulan fungsi dari usul fikih itu sebagai berikut. 1. Mengemukakan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid agar mampu menggali hukum syara' secara tepat. Jadi dengan uraian di atas bahwasanya hukumnya mujtahid itu orang yang bisa menjadi mujtahid juga sembarangan, harus memenuhi syarat-syarat yang bisa mengkaji Al-Quran. Banyak syaratnya nggih. Kalau ingin tahu ya buka di kitab usul fikih. Yang kedua, sebagai acuan dalam menentukan dan menetapkan hukum syara' melalui berbagai metode yang dikembangkan oleh para mujtahid sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan yang baru. Yang ketiga, memelihara agama dari penyimpangan dan penyalahgunaan sumber dan dalil hukum. Usul fikih menjadi tolak ukur validitas kebenaran sebuah ijtihad. Jadi kalau kita mempelajari usul fikih itu akan menjadi keamanan kita untuk memahami hukum Islam sendiri. Banyak kan terjadi sampai menentukan hari kiamat dan yang lainnya. Banyak contoh-contoh di berita itu bahwasanya mereka yang tidak tahu tentang usul fikih itu pemikirannya itu akan berbahaya. Justru akan merugikan Islam. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf jika waktunya kelamaan. Semoga bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan kalian yang mendengarkan dan kalian yang memperhatikan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya sendiri adalah manusia biasa, bukan manusia super atau yang lain-lainnya. Akhir qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.